Terkait dengan tambang emas, kalau untuk izinnya sudah selesai sebetulnya. Tinggal izin-izin dari melintas hutan lindung. Tapi secara izin nasional sudah selesai. Maksudnya izin usaha pertambangan ya, IUP yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ya dalam hal ini adalah Kementerian ESDM ya. Betul, dari kementerian sudah, kemudian dari terkait tinggal jalan melintas hutan lindung lah, itu yang diproses izinnya. Dan kalau boleh dijelaskan Pak Bupati, dari program-program kementerian yang netes ke Kabupaten Seluma itu diantaranya apa? Oke, jadi beberapa program yang jelas kita ada, alhamdulillah di Kementerian KKP kita dapat Kampung Nelayan Merah Putih. Oh, Kampung Nelayan Merah Putih ya? Itu se-Indonesia hanya 100 Pak, tahun 2025. Kemudian alhamdulillah di Kabupaten Seluma mendapatkan 1. Dapat ya? Dapat, alhamdulillah. Kemudian di Provinsi Bengkulu alhamdulillah ada beberapa titik yang dapat juga. Ini bentuk kerjasama antara Bupati, Pak Gubernur dengan Kementerian KKP. Ya. Kemudian ada beberapa juga impres jalan, Pak. Impres jalan itu karena tadinya kita dapat 3, tapi terkendala waktu pekerjaan, akhirnya kita hanya dapat 1. Tapi alhamdulillah nominalnya luar biasa besar. Kemudian dari provinsi juga, Pak. Dari provinsi ini alhamdulillah tetap membangun jalan-jalan provinsi yang ada di tiap kabupaten. Ya. Nah ini juga alhamdulillah selama Seluma berdiri, kemarin di Desa Pasar Ngalam itu dibangun jalan provinsi yang sangat panjang sekali. Kemudian ada di Kementerian Sosial, itu sangat banyak sekali bantuan-bantuan yang bisa kita dapatkan juga. Hal seperti ini yang kita sinkronkan Pak ke Kementerian Pusat dan Kabupaten Seluma ini. Pak Bupati, kita perlu, pembaca kita di seluruh Indonesia itu perlu mendapat gambaran. Ya. Seluma ini hebatnya apa sih? Kayak kalau dengan kata lain itu potensinya apa sih yang bisa kita dongkrak gitu. Baik. Nah. Jadi kalau di Seluma ini Pak, Seluma ini merupakan perbatasan antara kota Bengkulu ke arah selatan itu adalah Kabupaten Seluma. Ya. Kabupaten Seluma ini kalau kita jalan darat dari Bengkulu sampai Betungan sampai Alas itu jaraknya 3 jam Pak. Oke. Di Seluma ini kontur alamnya ada pegunungan dan ada pantai. Pantai ya tadi ya. Ya jadi ada 2 potensi di pegunungan dan potensi pantai. Per hari ini di Seluma itu banyak sawitnya Pak. Oke. Banyak sawit, alhamdulillah ada 13 pabrik sawit dan insya Allah tahun ini berjalan pabrik minyak goreng Pak. Oke. Di Provinsi Bengkulu satu-satunya pabrik itu nanti akan berdiri di Kabupaten Seluma. Oh jadi ada pabrik minyak goreng nantinya yang akan di Seluma ya Pak? Iya. Untuk nyerap produksi sawit itu tadi? Betul sekali. Jadi apa tadi potensinya sebenarnya di Kabupaten Seluma banyak Pak, ada di sektor tambang ada, yang jelas di pesisir juga luar biasa Pak. Itu di pesisir potensinya itu pasir besi betul kah? Ada beberapa pasir besi, kemudian yang jelas di bidang kelautan ini saya mendorong bahwa di Kabupaten Seluma ini potensinya sangat luar biasa. Ada kampung nelayan, insya Allah tahun ini udah diplot ada 4 titik lagi. Ya. Kampung Nelayan Merah Putih, kemudian ada satu lagi program Kabupaten Seluma yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara. Dan ini lagi diproses. Jadi ekonomi biru di Kabupaten Seluma harus jalan Pak. Gitu ya. Ekonomi biru itu semua ekonomi yang terkait dengan perikanan dan kelautan. Ya Pak, tadi yang paling menarik itu disebutkan bahwa akan ada pabrik minyak goreng di Seluma. Bisa dielaborasi Pak, kira-kira kapan itu akan berdiri dan operasional dan kira-kira apa manfaatnya? Menyerap berapa banyak dan seterusnya Pak? Atau menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Kabupaten Seluma? Iya, jadi kalau pabrik minyak goreng insya Allah tahun ini sudah berjalan Pak. Semua izin sudah. Tahun 2026 ya? 2026. Oke. Jadi izin sudah tidak bermasalah, sudah selesai tinggal operasi. Jadi saya sudah ketemu dengan ownernya bahwa insya Allah sehari ini akan menyerap sekitar 500 ton sawit. 500 ton produksi sawit atau CPO? CPO ya. Jadi menurut data Pak, data 1 jiwa di Provinsi Bengkulu itu 1 tahun membutuhkan 6 liter minyak goreng. 1 tahun ya? 1 tahun. Ya. Jadi kalau penduduk Provinsi Bengkulu ada sekitar 1,5 juta, kali 6 liter aja produksinya setahun. Hampir 9 dong? Ya, hampir 9 juta liter kira-kira yang harus
yang ada peluang pasar untuk pemasarannya. Kemudian untuk tenaga kerja, insya Allah pabrik ini berkomitmen Pak, tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan pabrik di Seluma akan diserap di Seluma. Tapi yang mungkin profesional dia menggunakan tenaga profesional yang lain. Ya, karena memang tidak mungkin semua tenaga bisa dipenuhi oleh masyarakat setempat. Betul ya, kan? Ya Pak, ya. betul ya. Nah, selain tadi yang Pak Bupati ceritakan, tadi saya dalam pembukaan sempat menyinggung katanya di Seluma itu ada potensi tambang emas yang cukup signifikan. Iya. Nah ini benar nggak sih, Pak Bupati? Baik, jadi di Seluma ini memang ada rencana Pak, Tapi memang sudah berdasarkan penelitian memang kandungannya ada ya? Ya, jadi menurut penelitian ada sekitar berapa hektar gitu Pak di wilayah Kabupaten Seluma berbatasan dengan 4 lawang di sisi utara, kemudian di selatan itu di Kabupaten Seluma, memang potensinya luar biasa Pak. Jadi secara keilmuan, secara teknik pengambilan sampel, memang potensinya sangat luar biasa. Ya, inilah yang lagi digerakkan Pak, bagaimana potensi-potensi di Kabupaten Seluma ini bisa dikeluarkan lah. Terkait dengan tambang emas, kalau untuk izinnya sudah selesai sebetulnya. Tinggal izin-izin dari melintas hutan lindung. Tapi secara izin nasional sudah selesai. Maksudnya izin usaha pertambangan ya, IUP yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian ISDM ya. Betul, dari kementerian sudah, kemudian dari terkait tinggal jalan melintas hutan lindung lah, itu yang harus yang diproses izinnya. Pak Bupati, jadi selama proses Pak Bupati mendapatkan amanah sejak 20 Februari kan dilantik ya, sampai sekarang ya. Ini kan sudah tanggal Februari juga kan, Betul, setahun. Kalau boleh saya tahu, apa yang paling dirasakan selama sekitar setahun itu mendapat amanah sebagai bupati di Seluma ini? Ya, jadi 1 tahun, ini kan saya cerita sedikit Pak, saya dari Semarang, kemudian selesai strata 2 di Semarang, kemudian merantau ke Jakarta, 16 tahun menjadi ASN di Jakarta, jadi kemudian mendaftar ke berpolitik, kemudian jadi bupati selama 1 tahun. Jadi saya pernah tinggal di Jawa, pernah tinggal di ibu kota Jakarta, dan sekarang kembali ke Kabupaten Seluma. Apa yang dirasakan pasti budayanya sangat berbeda Pak. Budaya di Jawa, budaya di Jakarta, dan budaya di Seluma. Salah satu yang paling signifikan adalah tentang ketertiban administrasi. Di bidang pemerintahan kita harus membenarkan bagaimana administrasi ini harus tertib. Karena Bang Teddy memang sebelum jadi bupati urusannya sama itu ya? Ya, jadi memang secara semua itu dibutuhkan administrasi yang rapi. Kemudian budaya kerja yang profesional. Jadi kalau memang kita profesional, insya Allah semua data lengkap dan insya Allah kalau kita jalan tenang gitu Pak. Kemudian dari situasi politik, situasi di politik di Kabupaten Seluma ini berbeda Pak. Dibanding kabupaten yang lain yang lebih tentram. Di Seluma ini lebih banyak kepentingan yang harus kita akomodir. Jadi dinamika politiknya kuat gitu ya? Kuat dinamikanya. Dinamis lah ya? Iya, kadang-kadang mohon maaf orang berbicara tidak sesuai dengan porsinya. Bahwa mohon maaf misalnya dia seorang petani, dia berbicara tentang nelayan. Kemudian dia mungkin seorang bidang yang lain berbicara tentang yang lain. Ya inilah yang ingin saya create bahwa kita harus bekerja sesuai dengan keilmuan dan bidang masing-masing. Itulah yang saya rasakan setahun dan insya Allah ke depannya akan lebih baik lagi Pak. Saya pelan-pelan menata birokrasi, pelan-pelan menata semua akan kita gabungkan jadi satu biar lebih baik lagi.